Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini di dalam persekutuan doa Kamis, kita kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, kita lebih dahulu masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur jika pada hari ini di dalam persekutuan doa Kamis, Tuhan terus memberikan kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mohon Roh Kudus sendiri akan menolong kami, berbicara kepada kami, menyapa kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini sungguh menolong hidup kami agar kami taat pada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema supaya kamu dapat berdoa dan berpuasa. Supaya kamu dapat berdoa dan berpuasa. Teks firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. 1 Korintus pasal 7 ayat yang kelima. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita pernah terkejut melihat tidak konsistennya gereja yang mengaku percaya dengan sungguh-sungguh akan otoritas Alkitab, namun di sisi yang lain melewati ajaran tentang berpuasa? Perjanjian lama banyak dengan contoh-contoh berpuasa. Demikian juga perjanjian baru. Kristus sendiri berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dia memberitahu kepada para murid-muridnya bahwa jenis-jenis tertentu dari roh jahat hanya dapat diusir melalui doa dan berpuasa. Kita bisa melihat di dalam Matius 17 ayat 21. Gereja yang mula-mula mempraktekkan puasa dengan cukup teratur, kita bisa lihat di dalam Kisah para Rasul 13 ayat kedua. Juga gereja-gereja Roma, Yunani, Nestorian berpuasa. Para reformator tidak bisa dikatakan tidak berpuasa. Dan jika kita membaca buku-buku harian dari seorang Puritan dari New England bernama Catherine Mather, kita akan menemukan bahwa berpuasa adalah sebuah praktek yang teratur di dalam saat teduh pribadinya. Jika Alkitab dan sejarah mengagungkan puasa sebagai suatu bagian penting dari kehidupan religius, bagaimana mungkin puasa hampir tidak pernah dijalankan oleh orang-orang percaya di masa sekarang? Sebagian dari kita mungkin enggan berpuasa karena kita bisa mengatakan, bukan berpuasa yang kugendaki, teriak Yesaya. Kita bisa lihat di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-6. Ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Apa yang ada di balik seruan Yesaya adalah tradisi yang sudah tertidur, formalitas yang mati, berpuasa tanpa makna spiritualitas yang benar. Ia tidak hanya berbicara mengenai berpuasa saja, tetapi juga mengkritik sebuah tindakan yang diulang-ulang tanpa makna. Tidak peduli betapa saleh penampilannya, hanya sebuah penampilan. Jadi, mari kita lihat masalahnya di sini. Bukan praktek berpuasa itu sendiri, tetapi yang menjadi masalah adalah praktek tersebut tidak dijalankan dengan benar. Oleh karena itu, ketika mempraktekkan kesalehan, kita melawan formalisme yang mati. Berpuasa itu sendiri ditetapkan oleh Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ketiga berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Gagasan ini adalah tema dari sebuah yang telah dan sedang kita bicarakan, bahwa kekekalan adalah milik kita dalam kedekatan kita dengan Bapa dan kedekatannya dengan kita. Bukan suatu hari nanti tentang sekarang. Bagaimana cara terbaik kita untuk datang kepada Dia? Dalam doa, apakah fungsi dari berpuasa? Semata-mata untuk memelihara doa. Tetapi lebih dari itu,
tujuan dari berpuasa tidak sekedar menahan diri dari makanan atau diet. Berpuasa melemahkan kehidupan tubuh dan pada waktu yang sama mengangkat kehidupan jiwa kita. Apakah keduanya, tubuh dan jiwa, bertentangan? Bisa ya, bisa tidak. Mari kita lihat. Makanlah terlalu banyak dan kita akan mengalami kesulitan untuk berdoa, bukan? Sibukkanlah diri kita dengan mencari uang, maka jarak antara kita dan Tuhan akan terbentang bermil-mil jauhnya. Tidaklah mudah untuk mendekat kepada Allah ketika kita dekat dengan dunia. Begitu banyaknya cara untuk datang mendekat kepada Allah dan mengalami kekekalan yang kita semua cari di dalam hidup ini. Melarikan diri dari kehidupan sehari-hari bukanlah jawaban, karena banyak dari kesempatan kita untuk mengenal Allah datang di saat-saat sibuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Misal, berikanlah uang kepada yang miskin dan kita akan mengalami sesuatu tentang Allah. Orang-orang percaya harus mengambil setiap kesempatan yang ada untuk datang mendekat kepada Allah. Dan satu di antaranya tentu saja adalah berpuasa. Beberapa orang mungkin ingin berpuasa secara teratur. Beberapa orang hanya pada saat-saat dalam cobaan. Jangan paksakan cara kita kepada orang lain. Namun berpuasa adalah sesuatu kebiasaan yang wajib dari kehidupan orang percaya. Jika hal itu dilakukan dengan jujur, berpuasa tidak hanya meningkatkan kehidupan doa kita, tetapi juga memimpin kita jauh dari sikap berlebihan secara materi dalam setiap aspek kehidupan kita. Berpuasa bahkan memimpin kita untuk memerangi ketidakadilan, seperti yang telah Yesaya khotbahkan. Karena itu akan membebaskan kita dari sikap mementingkan diri sendiri dan mendorong kita untuk bersandar kepada Sang Pencipta dan Penolong alam semesta ini. Berpuasa membawa kita lebih dekat pada Allah dan memberi kita kesempatan untuk mencicipi kekekalan. Dari waktu ke waktu, berpuasa bukanlah sebuah praktek yang buruk. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Hari ini kita akan berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun dalam bulan Oktober, dan juga kita berdoa untuk persiapan penabisan pendeta Evangelis Sibanan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur pada Tuhan, karena Engkau sungguh peduli kepada kami, yang perhatikan kebutuhan rohani kami. Kami sadar diri kami penuh dengan kelemahan kedagingan, sehingga kami seringkali lupa menerapkan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus pada hari ini Tuhan ingatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami renungkan bersama, yaitu berpuasa dan berdoa. Bila kami boleh belajar mentaati kebenaran firman Tuhan untuk berdoa dan berpuasa, sehingga iman rohani kami semakin bertumbuh, kami semakin dekat pada Tuhan, kami semakin peka akan kehendak Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dimuliakan. Saat ini pula Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk saudara kami yang berulang tahun dalam bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong, memimpin, melindungi, memberikan kesehatan, dan memberikan berkat dalam kehidupan mereka masing-masing. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara Martin Siswanto. Kami berdoa untuk Lasu Yung. Kami juga berdoa pula untuk Gabriela Natania atau Siuen. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk Beni Wijaya Buswarin. Kami berdoa pula untuk Bapak Simon Handoko. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk Bapak Okta Wijaya. Kami juga berdoa pula untuk Felicia Andiania atau Lisa. Kami juga berdoa pula untuk Ibu Diam Prawiraning.
Kami juga berdoa pula untuk Kevin Andriano. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun dan bulan Oktober ini. Kiranya Tuhan sendiri akan menuntun, menolong, melindungi, memberikan berkat di dalam hidup mereka. Sehingga di dalam perjalanan hidup ini, mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Mereka berjalan bersama Tuhan. Sehingga kehidupan mereka sungguh memuliakan Tuhan. Nama Tuhan saja dimuliakan melalui saudara kami ini. Dan hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkatilah kehidupan mereka. Bapa Surgawi, saat ini pula Tuhan, kami juga berdoa pula pada tanggal 18 Oktober 2021 ini diadakan ibadah penabisan Evangelis Sibanan. Kiranya Tuhan sendiri akan menolong serangkaian persiapan sampai pada hari hanya, sehingga berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tuhan berikan cuaca yang baik, situasi kondisi yang baik, sehingga ibadah penabisan pendeta ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk panitia yang sudah Tuhan percayakan menjalankan kerja Tuhan, yang sudah dipersiapkan dengan baik. Tuhan memberikan kesehatan, perlindungan, dan memberikan berkat kepada mereka semuanya, sehingga mereka menjalani dengan penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera, dan Tuhan berkati hidup mereka. Tolonglah hidup mereka secara pribadi, keluarga, dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa pula untuk para majelis. Tuhan juga berkati mereka semuanya, sehingga mereka dengan sungguh-sungguh dan melayani Tuhan melalui ibadah penabisan ini. Kami juga berdoa pula untuk BP Sinode. Tuhan juga berkati semua anggota BP Sinode, pengurusnya. Tuhan berkati dan memakai mereka semuanya mendukung akan acara ini. Kami juga berdoa pula para pendeta-pendeta yang akan bertugas dalam pelayanan ini, para pendeta yang menumpangkan tangan. Tuhan memberkati mereka semuanya, persiapkan mereka sehingga mereka sungguh diberkati Tuhan melalui pelayanan mereka. Kami berdoa untuk para undangan, kami berdoa untuk jemaat kami. Tuhan berkati mereka semuanya, sehingga mereka mendukung, mendoakan, bergandengan tangan untuk kemajuan gereja Tuhan, gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Yang kami perahkan segala doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa.